Nah, setelah itu saya di batubara itu Pak. Sebetulnya saya juga masuk ke MNC itu dengan tugas perbaiki batubara yang waktu itu harganya lagi rendah, kemudian operasionalnya kan masih negatif gitu loh Pak. Pertama kali ditugaskan untuk MNC yang ada di Kalimantan Timur, kemudian saya handle yang di Sumatera Selatan juga Pak. Nah, itu jadi mulainya 2 tahun pertama saya di MNC Group itu saya di batubara Pak. Baik, kemudian bagus, kemudian baru saya dipindahkannya ke itu pay TV Pak. Jadi MNC itu besar sekali, ada free to air kayak RCTI, MNC TV, JTV. Nah, ada satu divisi lagi namanya pay TV Pak. Nah, pay TV ini punya satu holding sendiri Pak. Nah, saya dimasukin di situ Pak, diceburin Pak. Saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Padjadjaran. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hari Susanto. Beliau adalah Direktur MNC Group dan Direktur Utama MNI Sky dan K-Vision kalau tidak salah. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Apa kabarnya? Iya, terima kasih, sama-sama sehat. Pak Hari Susanto lahir di Pangkal Pinang tahun 1966. Nah, Bapak mungkin bisa mulai cerita tentang kenangan ketika kuliah S1 akuntansi di Universitas Padjadjaran, lulus 1989, setelah berkarir di kantor akuntan publik, juga pernah di PT Surya Citra Media, kemudian menjadi direktur di PT Multi Harapan Utama, kemudian bergabung ke MNC Group sejak 2014 dan kemudian menjabat Direktur Utama PT MNC Energi dan PT MNC Daya Indonesia dan menjadi Direktur Utama PT MNC Sky Vision Terbuka dan saat ini menjadi salah seorang direktur di MNC Group. Silakan Pak. Kalau ada hal yang... Jadi memang saya Direktur Utama MNC Sky Vision itu 2016-2018 Pak. Setelah itu saya Komisaris Utama 2019 sampai 2020. Nah 2020 sampai sekarang menjabat lagi Pak Direktur Utama MNC Sky Vision Pak. Sekarang saya di MNC Sky Vision, di RUT, kemudian juga di Direktur Utama di K-Vision. Kemudian juga direktur di MNC Vision Network TBK dan beberapa subsidiaries lainnya Pak, ada komisaris, ada direktur gitulah. Nah, jadi kembali ke pertanyaan semula, kalau dibilang di Unpad itu sebetulnya saya nggak terlalu banyak belajar Pak, saya tuh banyak main. Jadi S1 saya memang akuntansi Pak, cuman dulu SMA saya itu backgroundnya IPA. Jadi yang saya ingat di Unpad itu kalau pelajaran-pelajaran yang seperti katakanlah yang dasar-dasar itu saya nggak pernah belajar Pak. Insya Allah saya alhamdulillah dapat C.
Tapi kalau mata kuliah kayak akuntansi, kemudian yang susah-susah itu pajak, itu saya kalau nggak BA Pak nilainya Pak. Jadi saya baru belajar itu kalau belajar yang susah-susah. Nah, alhamdulillah tuh yang saya paling berkesan itu accounting principle. Waktu itu dasar akuntansi itu terbagi 2 kelas Pak. Ada satu kelas pakai bahasa Indonesia, bukunya juga bahasa Indonesia. Kelas yang lain itu pakai buku bahasa Inggris dan dosennya saya ingat tuh Pak Hirut Budiman. Itu yang paling berkesan untuk saya. Jadi bukunya itu accounting principle, textbook, taker itu yang sangat berguna menurut saya sih. Yang saya paling ingat itu selanjutnya itu dalam perjalanan inilah karir saya ya di dunia akuntansi terutama auditor. Jadi dan Pak Hirut Budiman itu sangat strict. Ya, jadi setiap PR itu diperiksa satu-satu. Kemudian karena beliau dari Telkom juga berkarirnya, jadi wawasan-wawasan bisnis secara faktual itu banyak update kita. Jadi kita sedikit banyak dikasih tahu lah dunia nyata dengan beda dengan dunia akademisi lah kira-kira begitu Pak. Nah yang saya ingat itu pertama kali saya masuk ke auditor itu SDV Utomo atau kalau afiliasi asing itu Arthur Andersen termasuk the Big Five waktu itu saya sangat berguna Pak karena saya pakai literaturnya accounting principle-nya bahasa Inggris. Jadi semua istilah-istilah accounting itu saya udah nggak takut gitu. Dan kemudian saya itu orang Filipina kan, jadi komunikasi itu ya walaupun kita dulu takut bicara, tapi menurut saya sih secara ilmu sih kita cukup mumpuni lah ya, bisa bersaing lah dengan yang dari UI, Trisakti gitu-gitu. Itu yang paling berkesan untuk saya itu Pak di tempat Pak. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Parawangan. Pajajaran, menyusi pengerti, saja titik hati Nuh hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu padamu Nusa es. Nah, kemudian mulai merintis karir, Pak. Nah, saya pertama kali itu, jadi saya itu di sekolah itu kerjanya ini Pak, di lapangan Pak. Jadi saya waktu itu jagoan sepak bola sama bola voli Pak. 2 cabang itu saya ikut junior Sumsel Pak. Waktu itu saya berasal dari Palembang. Hingga saya masuk tim junior lah untuk Sumsel. Nah, jadi di 4 juga karir saya dua cabang itu. Saya juga ketua 3 senat waktu itu. Nah, saya pertama kali kerja itu lamaran pertama saya ke kantor akuntan publik Pak, the Big Five. Pertama kali diterima itu sama itu SDV Utomo lokalnya itu Arthur Andersen itu afiliasinya. Nah itu sebenarnya IPK saya pas-pasan Pak. Kalau sekarang sih orang bilang IPK itu mungkin nggak kepake Pak. IPK-nya mungkin pas-pasan aja 2,5 gitu kan Pak. Yang penting lulus 4,5 tahun gitu. Nah waktu di review, kemudian di interview, di tes, saya lulus. Tapi kemudian di Bandung itu tidak ada penempatan. Jadi saya harus ke Jakarta. Jadi pergilah saya ke Jakarta. Nah itulah pertama kali saya kerja itu langsung di akuntan publik. CV Utomo itu Pak, Prasetyo Utomo sekarang namanya, terus sekarang join sama EY, itu 13 tahun saya di situ Pak. 13 tahun itu hari pertama saya sama supervisor yang Filipino saya, kertas kerja saya dirobek Pak. Jadi dia bilang kalau kamu kerja segini mendingan kamu berhenti, tapi saya ajarin dia bilang. Nah mulai dari situlah saya banyak belajar dan memang ya waktu itu boleh bilang kan kita minoritas lah di situ, karena memang banyak Chinese kan. Dari Trisakti, dari Taruman Negara gitu kan. Nah itu saya berasa itu Pak, memang di lapangan itu ditempa nggak menyerah gitu kan, dan itu juga nggak gampang menyerah. 13 tahun Pak saya di akuntan publik, kemudian saya sampai level manager di sana, kemudian saya pegang klien yang besar kayak Bakri waktu itu kan, termasuk SCTV, kemudian Pasaraya. Nah kemudian saya keluar karena waktu itu Andersen bubar Pak, gara-gara kasus Enron kan. Nah, join sama EY. Nah, waktu di EY saya cuma setahun. Nah, kemudian saya keluar waktu itu go publiknya SCTV SCM itu saya yang handle. Nah, saya ditawarin kerja di sana, ketemu pemegang sahamnya. Ya udah, akhirnya saya masuklah Surya Citra Media itu, Pak. Nah, di situ saya berkarir. Kemudian 5 tahun pemegang sahamnya ganti. Nah, kemudian saya ditawarin di pemegang sahamnya untuk buka batubara, Pak. Disitulah saya kenal batubara, Pak. Mutiara harapan utama itu, Pak. Jadi mulai dari pertama akuisisi sampai kemudian kita running, dan saya juga pertama kali jadi direktur di situ Pak.
Nah, setelah itu saya di batu bara itu Pak. Sebetulnya saya juga masuk ke MNC itu dengan tugas perbaiki batu bara yang waktu itu harganya lagi rendah, kemudian operasionalnya kan masih negatif gitu loh Pak. Pertama kali ditugaskan untuk MNC yang ada di Kalimantan Timur, kemudian saya handle yang di Sumatera Selatan juga Pak. Nah, itu jadi mulainya 2 tahun pertama saya di MNC Group itu saya di batu bara Pak. Baik, kemudian bagus, kemudian baru saya dipindahkannya ke itu pay TV Pak. Jadi MNC itu besar sekali, ada free to air kayak RCTI, MNC TV, JTV. Nah, ada satu divisi lagi namanya pay TV Pak. Nah, pay TV ini punya satu holding sendiri Pak. Nah, saya dimasukin di situ Pak, diceburin Pak, untuk memperbaiki yang dulu namanya Indovision Pak. Nah, jadi setelah itu baru saya 2 tahun itu saya jadi komisaris utama, karena kemudian kita pikir kita akan develop yang baru, yaitu Kavision itu Pak. Karena di pasar yang atas itu kan ternyata jenuh Pak, ada Postmedia, ada IndiHome, ada apa, pasarnya jenuh dan kecil marketnya. Sementara market middle row ini besar sekali, nggak ada yang garap. Akhirnya kita turun, saya usulin kita beli akhirnya saya beli akuisisi Kavision dan saya handle, saya CEO-nya. Yaitu tadi mulai dari kita beli cuma 700.000 pelanggan, sekarang udah hampir 10 juta Pak dalam 2,5 tahun. Nah, tapi segmen pasarnya middle low. Berbeda sama MNC Vision. MNC Vision itu middle up, yang harus bayar bulanan. Kalau Kavision itu nggak perlu bayar bulanan. Nah, jadi dari seorang auditor langsung berubah tuh Pak. Auditor sama, kemudian sekarang saya CEO gitu. Jadi pentingnya mungkin untuk sementara waktu nggak banyak dipakai Pak, kecuali review laporan keuangan Pak. Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Nah, itu yang menarik Pak ya, di karir Bapak nanti cerita lebih banyak yang di media ya. Tapi ketika switch di batu bara itu seperti apa Pak? Ya, jadi dengan berpengalaman auditor, saya dulu waktu auditor itu, karena kita waktu itu termasuk the big five firm internasional ya, jadi kita itu di-encourage untuk tidak hanya audit kan gampang Pak, audit laporan keuangan, keluarin opini gitu kan ya qualified dan qualified gitu. Tapi yang paling penting untuk klien kita itu, kenapa Prasetyo Utomo itu bisa paling besar? Karena dia memberikan advice Pak, atas kelemahan-kelemahan internal control. Jadi pada satu titik saya itu jenuh terhadap ya laporan keuangan kan itu aja Pak, balance sheet, income statement gitu kan, laporan cash flow, kemudian debit, kredit. Jadi saya mencari ini perusahaan ini apa sih lemahnya gitu Pak. Jadi setiap kali audit saya cari, akhirnya saya terbiasa dengan problem solving gitu Pak. Oh kalau ada masalah ini, masalah ini. Jadi pada saya diterjun ke ajak batubara juga, saya juga nggak takut gitu. Karena balik lagi kan, kalau kita prinsipnya revenue, cost gitu kan, pasti efisiensi kan, gimana EBITDA-nya positif kan, bisnis proses gitu kan. Nah jadi itu yang membuat saya juga, saya pikir saya nggak takut nih pindah ke industri, ya kan. Akhirnya saya cobanya belum, ternyata alhamdulillah malah bisa lebih tajam gitu loh Pak. Karena artinya kan financial driven nih, karena saya orang financial, saya lebih konservatif, sehingga semua tindakan saya berarti selalu berhitung dengan cost-nya Pak, berapa cost-nya gitu. Alhamdulillah ya, sampai saya hari ini. Bapak masuk itu kan di situasi harga batubara nggak sebagus seperti ini Pak. Nah itu apa yang dihadapi? Jadi waktu saya masuk ke grup itu, saya lihat dulu, oh ini kerja sendiri Pak. Jadi kerja sendiri itu dalam artian kita menggali atau katakanlah menggali batu baranya, kemudian sewa alat sendiri, ya kan, kemudian ini semuanya dikerjakan sendiri gitu loh Pak. Nah karena ini sendiri itu kan, artinya modal kerja juga mesti beli solar, mesti spare part, mesti bersedia. Nah ini karena skalanya itu tidak besar, jadi nggak efisien Pak.
Jadi pada saat harganya itu misalkan $16, kita tuh running di $20 kosnya. Jadi pemegang saham saya marah, ini batu bara saya habis, tapi saya masih nomboin juga kan, $4 1 ton gitu kan. Nah, jadi pertama kali saya masuk, saya lihat bisnis modelnya memang nggak cocok. Saya bilang kalau kita nggak pintar kerja, kita carilah yang pintar kerja. Saya ngundanglah kontraktor, Pak. Kontraktor karena dia kontraktor besar, dia sudah terbiasa ngurus solar, dia udah terbiasa spare part langganan, dia udah terbiasa ngurus alat, ya kan? Dan dia juga volumenya besar, jadi dia juga bisa efisien. Saya undanglah, saya kasih kontrak jangka panjang, saya kasih single rate, saya bilang kalau harga sekarang jualannya $16, you mesti kerja di $14, biar saya punya cuan $2 gitu kan. Kalau dia produksi 100.000 ton sebulan, paling nggak kan $200.000 kan langsung masuk kantong saya, Pak. Saya udah nggak harus sibuk-sibuk lagi ya kan ngurusin termasuk karyawan termasuk apa. Jadi saya gitu, Pak, saya rubah polanya. Pertama sih saya ditentang loh, saya bilang enggak, nanti kalau harga naik ya kita adjust. Jadi kalau harga naik $20, cost-nya pun kita adjust. Saya bilang kita kasih mereka insentif. Tapi produksinya nggak 100.000, produksinya 200.000. Nah itu saya coba jalankan, Pak. Ternyata kontraktor juga mau, karena mereka juga harus punya kontrak jangka panjang kan untuk investasi alat. Gitu. Nah, jadi ini saling menguntungkan. Jadi saya dikasih waktu cuma 3 bulan sama holding, dipinjemin uang 3 bulan. Ini company kalau nggak bisa turn around, silahkan keluar gitu, Pak. 1,5 bulan saya udah bisa balik. Ya saya rubah, saya bilang, tapi saya pegang semua kan, artinya karyawannya saya pindahkan ke karyawan kontraktor, hal-hal yang lain juga saya beresin. Akhirnya bulan kedua saya udah menghasilkan, Pak. Bulan ketiga itu saya nggak pakai lagi uang holding gitu. Nah jadi saya rubah bisnis modelnya, Pak. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, Panaratas jalan Parawangan, Pajajaran, Banyu si pangerti, sajak titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu, Nusa Esta. Ya, ya. Nah, luar biasa. Bapak kemudian ke ke PTV, Pak ya, yang lanjutannya itu. Itu kan membangun kultur baru, Pak. Itu seperti apa itu yang pengalaman Bapak? Nah, jadi Indovision ini juga, Pak, MNC TV ini udah tua, Pak. Perusahaannya tuh sampai hari itu udah 28 tahun. Waktu saya masuk tuh masih sekitar 25-an lah, 24, 25 begitu kan. Jadi ini perusahaan udah besar, lama, dan karyawannya juga 10.000 saat itu kan, cabangnya juga ada 100 gitu kan. Saya juga pegangnya terkaget-kaget. Kalau batu bara kan cuma 1 side, 2 side gitu loh, Pak. Gampang gitu kan kontrol ke side-nya. Kalau ini kan, waduh, saya bilang gajah nih. Nah memang sesuai perkembangan waktu, pola orang Indonesia itu kan nggak nonton TV lagi, Pak. Sama kayak di dunia lah. Orang lebih banyak lihat gadget gitu loh. Kalau yang menengah atas kan dia punya handphone, dia punya laptop gitu kan, dia mobile tinggi gitu. Memang, nah inilah pengaruh inilah yang menyebabkan memang ya harus berubah, Pak. Makanya di kita kemudian selain kita kalau pelanggannya MNC Vision itu sekarang nggak hanya bisa melihat di TV, Pak, tapi kita ada satu OTT. Itu namanya Vision Plus, itu kita kasih gratis, Pak. Jadi mereka bisa menikmati di mana aja apa yang mereka berlangganan di TV tadi, mereka bisa nikmati lewat handphonenya, lewat laptopnya, di mana saja mereka berada selama ada internet gitu loh, Pak, WiFi ya, Pak. Nah, itu kita namakan Vision Plus. Nah, itulah development kita, Pak. Ya kan? Nah, kemudian untuk internet gimana? Kita punya satu unit usaha namanya MNC Play, nah, sekarang sudah di 7 kota. Nah, mereka lewat internet yang lewat kabel, Pak. Nah, kalau yang sama kita, MNC Vision itu kita pakai satelit, kita kerjasama, Pak. Ada sama Excel, sama ada beberapa operator, Pak. Jadi disambungkan antara internet dan fisik. Kenapa? Karena memang sekarang kan pasarnya internet lebih di depan, Pak. Kalau tanpa internet, orang-orang kan ya nggak melihat TV bisa macam-macam lah, dari internet juga banyak akses kan. Nah, jadi kita rubah. Nah, yang kedua pasarnya, pasar middle up itu udah jenuh, Pak. Karena semua orang mengejar high ARPU gitu kan, Pak. ARPU itu adalah yang setiap bulanannya itu mahal gitu kan. Padahal strukturnya Indonesia ini terdiri dari belasan ribu pulau yang masyarakatnya most likely itu adalah middle low. Nah, itulah saya keluarin proposal. Saya bilang kalau kita mau kembangkan lagi MNC Vision ini udah jenuh, saya bilang. Kita harus cari pasar yang di bawah. Saya dapatlah otoriti dari disupport sama Pak Haritanu kan. Oke, itu mau buka sendiri atau mencari. Nah, saya carilah, ternyata ada salah satu TV namanya K-Vision, dulu dimiliki grupnya Kompas. Nah, itu juga mau dilepas. Nah, itu saya ambil. Saya rubah bisnis modelnya, tidak punya 100 cabang, tapi distribusinya lewat 35.000, ada dealer, ada distributor, ada teknisi, Pak.
Jadi sangat-sangat efisien. Kita cuma punya 100 orang, Pak. Tapi dalam 2,5 tahun bisa 10 juta. Nah, jadi bisnis modelnya berbeda sama Indonesia Vision. Tapi orang pun kalau berlangganan nggak mesti di bulan pertama, Pak. Jadi dia bisa free 12 bulan, nah bulan ke-13 dia baru bayar, dan bayarnya pun murah. 20.000, 10 gitu, Pak. Nah, ini yang masif, Pak. Dulu jualannya bisa satu hari itu bisa sampai 10.000, Pak. Sekarang udah turun 3.000-an, Pak. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan Marawangan. Pajajaran, anyun si pangarti, saja titik hati nu hakiki. Itu murah karena pelanggannya banyak atau operasionalnya memang lebih murah? Nah, memang pelanggan itu, Pak, di Indonesia ini kan cenderung orang kan nonton TV itu kan yang kelas di bawah ini kan membutuhkan hiburan, Pak. Sebetulnya dia membutuhkan hiburan itu kan free to air di kita, kayak RCTI, kayak MNC TV itu kan udah bagus-bagus acaranya, Pak. Nah, cuman mereka karena terdiri dari 11.000 atau 17.000 pulau atau ribuan pulau lah ya Indonesia ini, nggak semuanya kan sinyal bisa diterima, Pak. Jadi banyak daerah-daerah remote yang dulu itu pakai parabola, Pak, nerimanya. Nah, sama saya kunci, Pak. Jadi frekuensi parabola itu saya acak, Pak. Karena itu kan punya kita RCTI-nya gitu. Nah, mereka harus kalau mau nonton RCTI harus belilah set-top box ini, Pak. Nah, tapi saya tahu mereka nggak punya kemampuan ekonomi, tapi saya buka itu murah, Pak. Murah. Jadi daripada mereka beli parabola yang 1 juta, 2 juta itu, mendingan mereka beli ini yang boxnya hanya sekitar 300.000, 400.000, Pak. Dan itu pun satu tahun gratis, Pak. 50 channel saya kasih. 50 channel itu ada yang channel free to air, ya kan, RCTI CS, kemudian juga ada channel-channel yang ada film, ada sport gitu loh, Pak. Nah, jadi mereka bisa menikmati 1 tahun. Nah, di bulan ke-13 saya minta mereka untuk bayar murah, Pak, hanya 10.000 atau 20.000, Pak. Tetap menyaksikan itu per bulan. Nah, ini yang bisnis modelnya yang memang berbeda, Pak. Tadi MNC Vision kan setiap bulan udah harus bayar tuh, Pak, 100.000 atau berapapun lah terhadap 100%. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan Marawangan. Pajajaran, anyun si pangarti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa. Tapi harus beli set box-nya dulu, Pak, ya? Yes, harus beli, Pak. Harus beli. Ya. Nah, sekarang Pak, kebijakan baru TV analog tidak ada, kemudian semua jadi TV digital, itu apa dampaknya bagi MNC Group, Pak? Nah, dampak pasti ada, Pak, ya. Tapi kami menyikapi dampak itu seperti ini, Pak. Itu kan karena ini program pemerintah dan juga untuk kami, Pak. Jadi TV digital ini memang bagus kalau kita TV-nya juga digital, atau yang TV-nya analog kan dia beli set-top box kan, Pak, set-top box digital namanya. Tapi kan set-top box digital juga terimanya kan hanya free to air, Pak. Free to air itu maksudnya RCTI, ya kan, News, TV One, gitu kan, Pak, SCTV terimanya. Tidak ada channel-channel yang lain, Pak, gitu loh. Nah, sedangkan kami menawarkan harga yang relatif hampir sama, tapi kami punya sport itu semua, bulu tangkis, katakanlah semua, MotoGP ada di situ, ada sepak bola juga. Nah, jadi kami membedakan dengan kontennya, Pak. Kalau di situ memang kontennya itu yang free, katakan gratis, nah ini berbayar tapi beragam, tapi harganya juga nggak mahal gitu, Pak. Nah, jadi memang mereka memilih. Nah, yang kedua, di pulau-pulau terpencil itu kan resipnya masih susah, Pak. Jadi antena analog sama digital ini, Pak, digital ini kalau nggak pas, Pak, arahnya, itu nggak bisa kayak analog, Pak. Kayak analog itu kalau antenanya kena angin, dia masih ada bintik-bintik, masih gambar, masih ada, Pak. Nah, cuman kurang cerah. Kalau digital dia hilang, Pak. Jadi kalau dia nggak pas titiknya dia hilang gitu loh. Nah, jadi kan nggak mungkin orang pegangin antena gitu loh, Pak. Nah, jadi ini juga masih masalah. Nah, kita itu salah benefit kita juga. Nah, tapi di luar itu kita tetap bersaing secara sehat, secara konten, Pak. Jadi kita kan TV jualannya konten, Pak. Nah, jadi konten-konten inilah yang menurut saya yang masih bisa dijangkau sama masyarakat dengan segala kalangan ekonomi dengan harga yang relatif murah. Dulu
Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup, Lai. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambiar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus. Ya, ini kan layanan PTV ini kan bersaing, Pak. Ya, tapi bagaimana Bapak bisa mendapatkan pelanggan yang begitu besar? Nah, jadi yang pertama kali melakukan ini memang kita, Pak. Jadi kita dulu pasarnya memang saya murah, banyak yang murah, tapi tidak selengkap kita, Pak. Jadi kayak saya didukung kan sama holding, Pak. RCTI misalnya, Pak. Nah, RCTI ini kan punya kita, Pak. RCTI ini boleh bilang punya grup. Nah, sebetulnya orang Indonesia juga lihat RCTI juga udah senang gitu loh, Pak. Kalangan media. Nah, RCTI ini dulu banyak dicuri, Pak. Jadi orang dulu banyak punya set-top box, masukin RCTI, dan mereka nggak bayar apa-apa, Pak, ke kita, Pak. Nah, saya yang mencuri inilah, saya bilang kalau mau kerja sama oke, kalau enggak ya udah pakai box kita gitu loh, Pak. Jadi yang lain-lain juga akhirnya FTA yang lain juga melakukan hal yang sama, Pak. Karena biaya untuk RCTI, biaya untuk ini itu kan mahal, Pak. Bikin programnya. Nah, itu kalau dicuri dan dijual dengan itu kan menurut saya ya secara undang-undang juga ilegal kan. Nah, jadi semua yang keran-keran yang tadi piracy, semua apa itu kita tutup, Pak. Dan kita somasi, kita kirim ini, kita tutup. Nah, itulah pasarnya bisa berkembang. Tapi memang segmennya terbagi dua, Pak. Kalau di kota besar, itu yang middle up, kebanyakan mereka pengennya kan yang lebih lengkap, lebih premium. Nah, kalau kota-kota second tier, itu kan urban itu, mereka yang penting ada tontonan, Pak. Karena mereka butuh hiburannya yang, kalau mahal mereka kan nggak bisa ini, Pak. Secara ekonomi kan mereka nggak sanggup gitu. Kalau harus pakai internet besar kan, biaya internet masih mahal. Nah, jadi kita kasih lainnya memang middle low, Pak. Yang terjangkau lah, 10.000, 20.000 sebulan itu kan menurut saya terjangkau lah untuk dan mereka kalau yang premium kan kalau nggak bayar sebulan mati, Pak. Kalau kita nggak mati, Pak. Jadi kalau misalnya bulan ini, Pak, bulan ke-13 beli misalkan 10.000, bulan 14 Bapak nggak beli, tetap, Pak, ada channel-channel sekitar 20-30 channel itu tetap hidup. Nanti bulan ke-15 dia bayar lagi gitu loh. Nah, mungkin baru full gitu loh, Pak. Jadi seumur hidup sebenarnya dia nggak mati. Moto kita itu, Pak. Kavision itu on terus, Pak. Maestro, pajajaran, pupuk kebenaran, budi pikiran, keahlian. Pajajaran, kabur kita, separuh agungan lemak cair, kebersihan Nusantara, duduk jalan para sewasiwikati. Iya, cuma dikurangi Pak, kontennya gitu ya. Kontennya ada beberapa yang kita kurangin. Jadi memang membuat mereka untuk encourage untuk berbayar kan, Pak, semalam latih juga. Tapi seumur hidup itu nggak akan pernah mati, Pak. Beda dengan yang premium, Pak, yang middle up yang saya bilang, MNC Vision. Kalau bulan ini dia nggak bayar, bulan depan udah diingetin. Nah, bulan ketiga dia mati, Pak. Iya, iya. Nah, kalau dari income, Pak, itu hanya dari uang langganan atau bisa juga dari iklan, Pak? Kalau income kita, Pak, betul. Jadi bisa dari langganannya bulanan. Jadi dari pertama dia beli set up box, kemudian dari langganan bulanan yang tadi saya bilang. Kalau yang middle up kan mungkin di atas 100.000, kalau yang middle low mungkin di bawah 50.000 sebulan. Selain itu memang ada iklan. Jadi kalau semakin besar nih, Pak, jumlah populasi dari box kita, set up box kita, itu pemasang iklan kan senang, Pak, karena dia tahu pasarnya ada di mana kan. Jadi pemasang iklan pun ada, Pak, advertising-nya dari nya ada. Kemudian juga kita ke hotel, Pak. Kita punya corporate, Pak. Jadi hotel-hotel juga kita jual, Pak. Nah, itu jadi menjadi sumber masukan. Nah, tapi yang utama itu adalah kalau ada program bagus, Pak. Program bagus tuh kayak misalkan Desember ini ada Piala AFF sepak bola. Nah, itu kan beliannya mahal, Pak. Tapi itu juga pendapatannya mahal, Pak. Jadi orang itu ngisi, Pak. Istilahnya orang itu akan beli vouchernya kan untuk beli programnya. Jadi itu di drag-nya sebenarnya utama ya dari kontennya, Pak. Kalau kontennya bagus, orang kebanyakan akan isi, Pak. Iya. Itu iklannya bisa masuk di tengah-tengah konten atau di awal-awal itu, Pak, orang nyetel itu. Jadi macam-macam nih, Pak. Kalau Bapak sering lihat kayak FTA, RCTI atau apa itu kan biasanya ada running text, ada setelah program kayak sinetron, programnya jalan 5 menit terus iklan. Nah, kalau kayak kita ini fleksibel, Pak. Jadi kalau Bapak pindahin remote itu udah ada, Pak, iklan kecil gitu loh, Pak.
Jadi kalau Nentek ada. Jadi ada bermacam-macam. Nah, kalau yang sekarang digital, Pak, kalau digital itu malah kalau misalkan di dalam body sinetronnya, Pak, misalkan ada jalan, kemudian ada pelang. Nah, pelang itu kita bisa kasih iklan, Pak. Jadi di dalam body, iya, jadi nggak mengganggu sinetronnya gitu loh, Pak. Oh, kalau dia makan biskuit misalkan, nah biskuitnya kita siapa nih kan? Kita kasih misalkan ya, ininya yang pasang iklan misalkan si Roma kita kasih orangnya untuk makan gitu kan, nanti kelihatan bungkusnya gitu loh, Pak. Kalau prosentasenya sudah seperti apa, Pak, antara iklan dengan langganan? Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menaras jalan Parawangan. Pajajaran, menyusi pengerti, saja titik hatiku hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngagayu panemu, Nusa es. Kalau iklan sama langganan persentasenya kalau sekarang ini mungkin udah mungkin ya 50-50 lah, Pak. Kalau dulu sih ya biasanya sih kalau pelanggan kita itu kalau lagi ada program khusus ya pelanggan lebih besar, Pak. Tapi kalau nggak ada program khusus sih ya hampir 50-50 lah. Ya. Kalau sudah 50-50 sudah sangat sehat itu, Pak. Kalau iklannya sudah separuh. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi kalau memang targetnya PTV ini kan gimana populasi ini bikin besar, semakin dia jumlah yang pemakainya besar, pemasang iklan pun pasti banyak gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang ini, Pak, dengan adanya TV digital itu kan berarti semakin banyak program, Pak, semakin banyak stasiun. Apakah itu saingannya juga tambah berat sekarang, Pak? Kalau dari sisinya free to air relatif sama aja, Pak. Itu hanya platform ini. Tapi kalau dari kita sendiri kan siapapun sekarang yang membeli konten itu kan nggak bisa gratis, Pak. Jadi misalkan sekarang nih ada apa nih, misalkan bulu tangkis ya kan, kejuaraan dunia, kan siapa aja yang beli kan pasti keluar uang, Pak. Nah, jadi kalau memang TV digitalnya itu katakanlah daerah itu dia mampu beli, ya dia bisa bersaing, Pak. Tapi kalau dia nggak mampu beli, ya nggak bisa bersaing. Nah, kalau kayak saya sekarang saya udah punya nih Cavision nih misalkan hampir 10 juta. Saya kan nggak usah cas mahal-mahal, Pak. Kalau misalnya ada bulu tangkis, saya pasang aja misalkan 10.000 misalkan. 10.000 kalau misalkan yang beli sejuta aja udah 10 miliar kan, Pak. Makanya akan terjangkau. Tapi kalau misalnya kan boxnya cuma 1 juta, ya akan mahal kan. Nah, ya itu, Pak. Nah, jadi ya kembali lagi. Tapi kalau memang dia berani, kayak beberapa platform baru saya lihat kan berani ya nggak apa-apa, kita bersaing sehat. Kalau untuk kita, karena udah public listed company, ya kita selalu berhitung jangan sampai program yang hanya 1 bulan mengacaukan bottom line yang udah 11 bulan kan, Pak. Karena kita public list, jadi dituntut tetap untuk profit, ya kan, tetap dituntut juga untuk memperluas pangsa pasar. Nah, jadi kita biasanya seimbangkan, Pak. Memang ada yang favorit, tapi kalau mahal ya kita juga nggak mau beli, Pak. Kita lepasin aja. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menaras jalan Parawangan. Pajajaran, menyusi pengerti, saja titik hatiku hakiki. Pak Heri, ini ke depan kan dampak teknologi media ini kan luar biasa, cepat sekali. Nah, MNC Group mengantisipasinya kira-kira apa lagi, Pak, yang akan ada ini? Ya, jadi kalau dari sisi PTV, Pak, sekarang kita dengan holdingnya MNC Vision Network itu, khusus yang bagiannya PTV, Pak, ya. Jadi kita udah siap platformnya itu, ada yang melalui satelit, Pak. Jadi satelit itu ada 2. Kita punya MNC Vision yang middle up, yang middle low-nya kita punya Cavision. Nah, yang melalui internet, ya, internet base kita punya MNC Play, Pak. MNC Play itu internet plus konten. Dia di lewat kabel gitu loh. Nah, ini memang baru 7 kota, tapi ini kita ekspansif terus. Nah, kemudian yang keempat itu OTT, Pak. OTT itu adalah yang platform yang lewat handphone gitu loh, Pak. Over the top. Jadi dia harus pakai internet. Nah, itu juga kita punya serial, Pak. Ya kan, yang orang bisa menikmati kalau dia berlangganan salah satu, entah MNC Vision, entah Cavision, atau MNC Play, dia bisa mendapatkan Vision Plus, Pak. Untuk yang program-program basic itu
gratis, Pak. Nah, tapi kalau nanti ada program-program unggulan, dia harus bayar, Pak. Nah, tapi bayarnya pun nggak mahal, Pak. Paling 30.000, 40.000, gitu, Pak. Karena ini kalau pengguna internet ini kan kebanyakan udah di kota besar kan, Pak. Dan kemudian anak muda kan, kebanyakan mereka nonton lewat gadgetnya. Nah, beberapa platform lagi yang kita punya sebetulnya di grupnya ini ada namanya Migo, Pak. Migo itu kayak warung-warung yang bisa kita taruh, orang bisa download 1 film, 2 film gitu, Pak. Itu ada juga di platform kita. Jadi kalau orang sembari nonton nih kan sembari makan nasi goreng, nah dia pengen nonton, tapi kan kalau nonton live kan internetnya mahal, Pak. Jadi dia cukup beli dengan harga murah langsung download 1 film gitu loh, Pak. Nah, dia bisa nonton hari atau berapa. Itu juga sudah ada di platform kita, cuman memang belum luas lah, Pak. Gitu, Pak. Nah, jadi kita siapkan untuk kedepannya, katakanlah nanti ada 5G, ya orang akan nonton ya nggak lagi lewat ini, tapi langsung pasti OTT, karena OTT-nya udah kita siapin, Pak. Nah, termasuk kalau di layar itu sekarang ada yang namanya AI, itu orang bisa iklan apa, orang bisa langsung beli, Pak. Jadi kayaknya misalnya iklan minuman, nah di situ ada carriage-nya, ada ininya, orang bisa tap, kemudian orang bisa beli, Pak, langsung pesan, barangnya datang dia bayar gitu loh, Pak. Nah, itu semua kita udah buat satu sistem, termasuk pembayarannya, kita punya MNC Bank lewat MNC Pay, itu semuanya digital, Pak. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Ya, baik. Nah, sebelum nanti kita pindah ke Unpad, Pak, saya hanya ingin sedikit konfirmasi, Bapak pernah memimpin MNC Energi ya. Itu kira-kira sekarang posisinya seperti apa, Pak, di grup ini? Karena ini kan sedang boom ini, batu bara ini, cukup signifikan gitu. Jadi MNC Energy itu di bawahnya itu, Pak, ada di Sumatera Selatan ada 8 atau 9 konsesi, di Kalimantan Timur ada 1 konsesi, kemudian juga ada minyak, Pak, ada konsesi minyak. Jadi MNC Energy itu holdingnya, Pak. Nah, jadi kalau dulu batu baranya itu PT NCI misalnya, saya di rootnya di situ. Kemudian itu yang kadang. Kemudian PT PMC sama BSPC itu saya juga di rootnya, Pak. Nah, karena dulu batu bara ini kita anggap nggak strategis, kita belum go publikan, Pak. Nah, kita istilahnya dulu di MNC Group ini ada 2 besar, 1 perusahaan yang udah matang kita go publikan, nah 1 lagi kita anggap tuh investasi strategik, Pak. Nah, kita simpan sampai dia matang. Nah, begitu batu bara naik 400%, kita pindahkan, Pak. Nah, tapi memang kita go publiknya itu kita backdoor listing, Pak. Jadi kita udah punya unit yang namanya IATA, yang tadinya itu sewa pesawat terbang segala macam. Nah, itu kita masukkan selain dia ada infrastruktur juga, kita masukkan juga sekarang batu bara, Pak, backdoor listing, Pak, di situ. Nah, jadi semua batu bara, semua itu kita masukkan ke sana, Pak. Gitu. Jadi batu bara yang di Sumatera Selatan itu cadangannya miliaran ton, Pak. Gitu loh. Nah, kalau yang di Kalimantan Timur, kalau di tinggi memang hanya 1 konsesi, Pak. Nah, jadi ini nanti ke depannya ya batu bara ya mudah-mudahan masih boleh oleh pemerintah. Nah, itu sekarang yang dulu harganya cuma $15-20, sekarang harganya bisa $60-70, Pak. Karena kita punya yang kalori rendah, Pak. Kalau yang kalori tinggi kan dulu harganya 90, sekarang harganya bisa $400 kan gitu. Jadi di sini sekarang making money, dan kita biasanya kalau perusahaan udah sehat dan juga udah matang ya kita masukkan ke publik, Pak. Kita go publikan. Nah, ini listing melalui IATA. Nah, kedepannya ya ini akan menjadi kuat sembari kita mengembangkan ya tadi kita punya konsesi minyak juga, Pak. Pelajaran 4 biar ilmu mengayuh padamu Nusa Estu Pajajaran Pupuk Kamekara Budi Pikiran Keahlian Pajajaran Tambur kita separuh kamu berlomba cair Hibur sinar Nusantara. Ya, baik, Pak. Sekarang kita kembali ke Unpad. Jadi menurut Bapak apa saja pengalaman atau mungkin pembekalan karakter kegiatan-kegiatan di luar kuliah tadi yang Bapak banyak yang kira-kira bisa menjadi bekal
setelah masuk dunia kerja? Iya, yang saya berkesan di Unpad itu kan memang saya sembari kerja, Pak. Karena memang orang tua saya pas-pasan lah, Bapak pegawai negeri kan, Ibu guru gitu kan, saya 6 saudara. Jadi memang saya dituntut untuk selesai 4,5 tahun dan memang nggak bisa banyak uang lah selain gitu, Pak. Jadi saya tahun kedua itu udah bekerja. Nah saya lihat memang kita harus aktif, Pak. Jadi selain aktif kegiatan kampus, mesti ada kegiatan-kegiatan lain. Kenapa? Yang membuat kita tuh nggak takut berhubungan sama orang, Pak. Jadi pada saat saya jadi auditor itu, pada saat saya harus tanya orang, kan sebagai auditor kan saya harus berkomunikasi kan. Jadi saya nggak malu-malu gitu loh, dan saya bisa masuk gitu loh Pak, kemanapun lah gitu, hanya mau orang besar, mau orang tua, anak muda gitu, karena kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang memang kita berorganisasi gitu. Kalau di organisasi kan kita nggak lihat tua, muda, pengalaman, nggak pengalaman gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa bersosialisasi dan masuk di lingkungan itu. Nah itu menurut saya sangat berguna. Jadi dulu waktu saya ya membangun kepercayaan diri juga. Saya dulu kerja di tempatnya almarhum Hari Rusli Pak, di KSB Bandung. Itu boleh dibilang itu ada satu perusahaan cuci karpet, yang sofa, yang satu lagi perusahaannya sewa alat musik gitu loh kan. Saya administratornya aja gitu loh kan. Nah, tapi itu kan nggak membuat gengsi, tapi saya berhubungan sama macam-macam orang gitu kan. Nah itu membuat pada saat saya jadi auditor juga saya nggak terlalu minder lah, anak Bandung nggak ada pengalaman gitu kan, nggak pernah minder gitu kan. Nah, kemudian percaya diri tumbuh, ya ini tinggal apa, kemampuan. Nah kemampuan yang memang harus sekolah kan. Nah kita tahu kalau dari sekolah ini kan yang kita pakai di ilmu kan nggak 100% kan, paling hanya beberapa persen saja. Iya. Nah jadi untuk mata kuliah yang pokok menurut saya memang harus mengerti dari A sampai Z, nggak bisa setengah-setengah. Nah itu harus punya juga dosen yang bagus-bagus Pak. Kalau menurut saya juga saran ke Unpad, dosen itu juga jangan hanya dosen yang hanya di kampus gitu Pak. Tapi dosen di luar kampus itu juga bagus Pak. Saya terkesan sekali dengan Pak Hiro itu, saya bilang dia membawa aura Telkomnya itu, jadi dari 2,5 jam itu mungkin 1,5 jamnya kita belajar. Nah tapi 1 jamnya dia cerita nih, ini ada pengalaman ini gimana nih? Ini ada jurnal seperti ini, gimana nih handle-nya gimana gitu. Nah itu menurut saya akan menarik Pak. Itu setiap kali kuliahnya beliau itu nggak ada yang nggak masuk Pak. Semua orang itu ya jadi antusias. Kalau sekarang kan cuma dikasih lecture, dikasih tugas, dikasih apa, itu kan bosen Pak. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Parawangan, Pajajaran, Anyusi Pangati, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu, nusa es. Ya, baik. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada apa ya? Ada tips lah ya, ada saran kepada mahasiswa yang sekarang belajar bagaimana kiat supaya nanti gampang menyesuaikan di lapangan itu. Apa yang harus dipersiapkan mereka Pak? Yang pertama tentunya aktif ya. Aktif dalam arti ya kalaupun di kegiatan akademiknya aktif gitu kan, dan fokus, selesai tepat waktu, ya kan? Kemudian juga aktif juga untuk organisasi. Nah kemudian para alumni ini kalau memang setelah mahasiswa menjadi alumni, saya berharap juga alumni Unpad ini seperti alumni yang lain lah. Terus terang aja kita sekarang baru membentuk lah semenjak ketuanya Era ini kita agak kuat nih alumni kita. Jadi kita membantu alumni ini balik lagi ke kampus. Kalaupun tidak bisa secara ekonomi, kita membantu secara tenaga, ya kan? Nah jadi kita berkesinambungan. Sivitas akademinya Unpad ini bisa membawa Unpad ini menjadi universitas internasional, bukan Sundaisme lagi, ya kan? Bukan hanya Jawa Barat gitu kan, atau cuma nasional, tapi kita membawa dia worldwide. Kenapa? Karena memang kita mampu bersaing worldwide. Nah, tapi dengan syarat semua bekerja, ya kan? Jadi semua bekerja. Jadi sekarang seperti Ikatan Alumni Tera ini kita bikin endowment fund, kemudian fund, kemudian juga kita buat juga beberapa aktivitas yang mendunia. Kayak kemarin kita bikin waktu COVID itu kan, kita bikin conference gitu kan, kita yakin, dan kita banyak alumni kita juga yang duduk di tempat-tempat strategis ya, posisi strategis di BUMN ya kan, di swasta, memang nggak ada yang ngerangkul untuk jadi satu. Nah sekarang kita coba, TIA itu ketua umum sendiri, tapi dia wakil ketua umumnya banyak, menurut saya itu efektif gitu loh. Nah inilah yang harus kerja kembali ke kampus dan mengembangkan kampus Unpad ini agar bisa mandiri dan bisa go internasional. Dan saya bilang kita sebagai alumni juga setelah menjadi alumni jangan stop sampai di situ. Jangan usah malu-malu datengin alumni ya kan, minta pendapat, misalkan mau kita kerja untuk apa segala macam tuh, nggak usah malu-malu. Kalau kita lihat kan yang tetangga kan kuat sekali ikatannya.
ada satu tempat, misalkan kalau di atasnya dari kuning, semuanya kuning, gitu kan. Kalau di atasnya biru gitu kan. Gitu. Nah, Unpad harusnya seperti itu, Pak. Jadi maksud saya bergulir. Jadi, kita itu alumni kadang-kadang berasanya Unpad itu butuh kita pada saat butuh dana aja. Ada kegiatan ini dana. Padahal menurut saya itu nggak terlalu efektif. Kenapa? Ya kita juga seperti kan nggak terkait. Tapi kalau kita misalkan aktif, nah itu kan enak gitu loh. Dan kita juga pasti untuk membagikan pengalaman, untuk ngajar gitu. Menurut saya sih kita juga dalam kapasitasnya punya kapasitas dan juga dengan usia segini kan mau kemana lagi kan? Maksudnya ya saya membagi ilmu lah, cari dunia akhirat kan. Nah itu menurut saya Pak. Nah itu membuat Unpad itu bisa menjadi kuat. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Ari Susanto, Direktur MNC Group yang telah berbagi cukup banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama para generasi muda bisa menambah inspirasi dan motivasi. Selamat bekerja, sukses terus Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum